Baik, terima kasih atas waktunya. Kita lanjut ya ibu-ibu. Masih semangat kan ibu-ibu? Iya, jadi kita masih di modul kelima tentang kesejahteraan sosial, yaitu di sesi yang ke-13 tentang tentang pelayanan penyandang disabilitas. Sekarang kita masuk di langkah yang ke-6 ya Bu, yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya dulu nih Bu. Menurut ibu-ibu, apa itu yang dimaksud dengan disabilitas berat? Disabilitas itu contohnya dia cacat tapi nggak bisa bergerak sendiri Bu, jadi harus bantuan orang lain. Iya benar. Jadi disabilitas berat itu adalah kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, atau sepanjang hidupnya itu hanya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, jadi kemudian saya akan membagi kelompok ibu-ibu menjadi 4 kelompok. Atau berapa kita buat ibu? 3 aja cukup ya? Iya, 3 aja ya, yang terdiri dari 5. Nah, jadi kita akan melakukan permainan yang permainannya peta peduli disabilitas. Pernah dengar nggak Bu? Enggak ya Bu. Nah, jadi sekarang kita bagi kelompok dulu ya Bu. Sudah dapat Bu kelompoknya? Ya. Jadi di permainan ini saya akan membagikan lembar kerjanya seperti ini ya Bu. Jadi di lembar kerja permainan ini kan ciri-ciri dari ibu-ibu bisa baca ya, itu adalah ciri-ciri dari penyandang disabilitas berat. Jadi pertanyaannya, jika ada anggota keluarga atau tetangga atau masyarakat yang ada di lingkungan kita memiliki ciri-ciri seperti yang tertulis di situ, apa kira-kira yang ibu-ibu bisa lakukan sebagai masyarakat atau sebagai tetangga yang peduli terhadap sesama? Saya beri waktunya 5 menit ya Bu. Sebutkan Bu, berdiskusi ya ibu-ibu. Sudah Bu? Belum Bu? Ayo ibu-ibu diskusi ya. Nanti kalau hasil diskusinya sudah selesai, saya minta kepada perwakilan dari setiap kelompok itu membacakan ya Bu, atau menjelaskan apa yang bisa dilakukan kalau ibu-ibu melihat ada kejadian-kejadian seperti ini di lingkungan. Sudah ibu-ibu? Iya, baik. Saya persilakan dulu nih dari kelompok 1, atau bisa Ibu Kobi mewakili kelompoknya. Silakan Bu. Jadi yang pertama itu kita harus melaporkan ke Pak RT ya Bu. Jadi yang kedua itu bisa kita laporkan juga pada pendamping PKH. Setelahnya ke posyandu, terus ke kelurahan, lanjut ke puskesmas, sekolah, rehabilitasi berbasis masyarakat, dan dinas sosial. Iya. Jadi maksudnya paham kan Bu dari permainan ini, yaitu peta peduli lansia. Jadi maksud permainan ini, kita harus peduli sebagai masyarakat atau sebagai keluarga jika kita melihat ciri-ciri masalah terhadap penyandang disabilitas. Jadi kita sebagai masyarakat itu jangan apatis. Tahu nggak Bu apa maksud apatis? Iya. Jadi apatis itu adalah kita hanya diam saja atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Paham Bu? Jadi kita sebagai masyarakat itu yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat. Yang pertama itu kita harus memudahkan penyandang disabilitas
dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, dan lain-lain. Kemudian kita bisa memberikan informasi yang terkait dengan akte kelahiran atau KTP tadi kepada RT atau kelurahan. Istilahnya kita membantu jika ada orang yang mengalami disabilitas berat, kita bisa jadi perpanjangan tangan gitu kan Bu. Iya. Baru kemudian memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat. Contohnya masjid, parkir tempat umum, atau toilet umum, dan lain-lain. Banyak contohnya Ibu. Kemudian memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan di masyarakat. Misalnya nih ada acara di kampung kita, pentas seni, atau arisan, atau karang taruna, atau kegiatan gotong royong mungkin. Ya kan Ibu-Ibu? Dan yang terakhir itu memberikan informasi jika terdapat keluarga dari penyandang disabilitas yang memerlukan informasi rujukan. Jadi seperti yang Ibu-Ibu bilang tadi, jadi kalau kita menemukan ciri-ciri masalah penyandang disabilitas, kita bisa melaporkan ke dinas sosial, lembaga masyarakat, atau puskesmas. Jadi sampai di sini paham Ibu-Ibu? Atau ada pertanyaan? Enggak, Bu. Baik, mudah-mudahan semuanya sudah paham ya Ibu-Ibu. Dan semoga harapan saya kita sebagai masyarakat itu harus lebih peduli, tetap peduli dengan lingkungan sekitar. Jika ada masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita harus bekerja sama, saling peduli, jangan cuek-cuek. Iya kan Ibu-Ibu? Iya, Bu. Benar. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu atas partisipasinya. Jika ada perkataan atau ucapan saya yang menyinggung perasaan Ibu-Ibu, saya minta maaf ya Ibu-Ibu. Baik. Terima kasih Ibu-Ibu. Selamat pagi.